pemirsa, sebagai salah satu kota yang hari ini terus berkembang, Kota Kediri tentunya memiliki banyak persoalan. Salah satunya adalah macet dan juga lahan parkir yang dirasa kurang. Tidak ada penambahan lahan parkir dan juga pelebaran jalan adalah salah satu yang menjadi PR tugas penting yang hari ini harus kita sampaikan pada pejabat publik. Seperti apa? Kami hari ini berada di Dinas Perhubungan Kota Kediri. Kita akan coba cari tahu, menggali informasi dan juga mencari solusi agar di tengah perkembangan yang masif ini ada yang terbaik yang diberikan pada masyarakat. Simak kami dalam Ngobrol Bareng Pejabat. Selamat pagi, Pak Kolis. Kabar baik, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih waktunya. Oh iya. Harus inden ya, sibuk. Ya sebenarnya nggak sibuk, cuma waktunya nggak tepat. Gitu ya, baik, terima kasih. Nah, ini masih pagi seger, kita sedikit beruput hari Ya, ini. Alhamdulillah. Kiat masih padat? Insya Allah makin padat karena ini kan akhir tahun. Begitu. Pastinya Nataru ini pasti pengaruh sekali. Persiapan kaitannya lebih dengan- fokus ke sana iya, yang terdekat ya. Iya. Pak Kolis, kalau kita bicara tentang bagaimana tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan, terutama di Kota Kediri. Kota Kediri hari ini luar biasa ya. Mau dibilang miniatur Surabaya itu betul sekali. Saya lihat masih banyak macet di mana-mana, tapi ini tentu tidak lepas dari sebuah kerja yang Anda upayakan. Kalau boleh disampaikan pada pemirsa, hari ini Dinas Perhubungan ada divisi apa dan bagaimana job desk mereka, Pak? Ya. Kita di Dinas Perhubungan ini kita mempunyai ada 3 bidang, kemudian dibantu 2 UPT. Okay. Yang bidang pertama itu adalah bidang lalu lintas, manajemen lalu lintas. Kemudian bidang kedua bidang keselamatan. Kemudian yang ketiga adalah bidang angkutan. Baik. Untuk UPT-nya sendiri kita ada UPT ujikir, kemudian UPT sarana prasarana perhubungan. Atau istilahnya kalau dulu lebih akrabnya parkir lah, UPT parkir. Jukir ya Pak, Iya, yang dihuni oleh para jukir begitu. Iya. Baik, kalau boleh digambarkan pada kami satu persatu bagaimana dengan kerja mereka hari ini? Alhamdulillah teman-teman sudah berupaya secara optimal, ya, tapi pastilah kalau kekurangan pasti. Kami sendiri kalau jumlah dari tenaga kami itu ada 146 personil. Total keseluruhan. Ya, total keseluruhan. Kemudian kalau jukirnya kami ada 214. Oke. Jadi kami untuk yang ASN ada sekitar 60, sisanya adalah teman-teman di pekerja paruh waktu. Boleh kita kupas satu-satu. Kita Siap. mulai dari mana nih yang mungkin dari depan dulu deh, Ya. yang ujung tombaknya begitu. Bagaimana mereka Ya. hari ini di bawah komando Pak Kolis? Ya, alhamdulillah teman-teman ini secara loyalitas, semangat ini memang luar biasa juga. Mereka bekerja 24 jam, utamanya yang teman-teman ada di Lalin, di keselamatan, itu mereka kan setiap hari harus monitor terus kaitannya dengan mungkin ada aduan dari secara langsung ataupun lewat 112 Mbak Wali. Ya. Itu kami siap umpama kayak ada lalu lintas macet di mana, mungkin traffic yang mati, kadang-kadang kan matinya bisa juga karena lampu listriknya yang tidak ataupun anjret, biasanya seperti itu. Kemudian juga lampu-lampu penerangan di masing-masing jalan, itu kita berupaya juga maksimal begitu ada pengaduan kita tangani biar masyarakat juga nyaman seperti itu. Baik. Kalau untuk ujikir di belakang ya, kantornya sedikit terpisah begitu. Ya. Kita nanti bolehlah satu persatu kita lihat bagaimana. Oh, boleh, monggo. Ya. Alhamdulillah untuk ujikir kan sekarang sudah gratis. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang punya alat transportasi yang butuh ujikir, monggo nanti bisa ke ujikir kita tanpa berbiaya. Oke. Tapi jangan sampai terlambat. Tapi kalau terlambat itu malah kena denda. Ada denda di Ada sana. dendanya. Ya. Karena ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat biar lebih tertib. Kita sudah menggratiskan, nanti kan sudah tidak ada kendala harusnya. Mereka harusnya bisa tepat waktu untuk ujikir. Baik. Dari keseluruhan personel yang dimiliki tadi disebutkan kalau mau dibilang kurang pasti kurang ya. Iya. Bagaimana? Ini soal kendala tentunya. Iya. Bagaimana itu? Pastilah kita atur dari sisi ya kayak SIP seperti itu. Terkadang juga
ketika sangat padat ya mau nggak mau shift yang berikutnya juga harus bekerja. Nanti kita memang ya istilahnya kita tetap memberikan semangat kepada Berapa mereka. ini pergantian shift berarti? Ada 3. Nanti setiap harinya itu ada 3 yang standby. Di interval berapa waktu dan berapa Ya, jam? sekitar 8 jaman. Oke. Oke. Nah, 8 jaman mereka ini harus standby Ganti on personil call. ya Om. Jadi, memang tidak semuanya harus ada di kantor. Nanti di kantor itu hanya beberapa dari satu tim itu. Karena satu tim kayak PJU itu ya, Ya. itu sekitar 3 sampai 5 orang Baik. yang dalam satu shift. Mereka Kemudian- keliling begitukah tugasnya atau seperti apa? Tidak usah keliling, kita Monitor ya? habis waktunya ketika ada aduan kita selesaikan itu habis tanpa harus mencari tempat. Itu ternyata karena Kota Kediri juga lumayan banyak lampu-lampu PJU-nya Ya. kemudian ada yang mati, ada yang trouble. Tapi tiap hari itu keliling itu sudah Setiap hari? setiap hari. Oh iya. Setiap hari. Setiap hari pasti kita ada pembenahan. Baik. Dan kalau melihat dari mengatasi solusi lah, anggaplah seperti itu. Bagaimana pengupayaan di satu sisi agar dicukupkan yang ada dengan sekian personil yang hari ini ditugaskan di sini. Bagaimana upayanya? Ya upaya yang jelas dari 3 sampai 5 orang tim kami tadi, sebisa mungkin 3-5 orang ini secara kemampuan sama. Nanti mereka nanti bisa, nggak harus nunggu salah satu, oh yang ahlinya ini enggak. Nanti kita upayakan 3 sampai 5 orang ini semuanya bisa. Dalam artian kalau ganti lampu, oh semuanya bisa. Nanti ketika harus ganti beberapa tempat, mereka nanti bisa dibagi. Tapi kalau nanti dalam satu hari kita anggap tidak terlalu harus banyak, berarti kita bisa satu seperti itu. Persoalan yang lebih sering masuk atau diadukan itu lebih ke apain dari sekian job desk yang ada di sini? Memang paling banyak sementara ini dari PJU, dari kami. Kami memang kalau PJU itu apalagi musim hujan seperti ini ya, banyak sekali yang mati, mungkin konslet seperti itu. Ini sementara paling banyak itu. Kan kita juga memberikan pelayanan kayak bis keliling, bis sekolah. Itu alhamdulillah itu minim untuk komplain. Insya Allah kami sudah bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan warga. Walaupun kalau dianggap yang bis utamanya bis untuk anak sekolah itu memang ya kurang. Gitu. Kita padahal sudah menyediakan 6 bis. Tapi tetap mungkin karena warga sendiri ketika anak-anaknya dititipkan lewat bis sekolah merasa aman, dan ini juga kita tepat waktu akhirnya tambah mereka, pasien ya. Iya, mereka lebih senang daripada maksudnya. Anaknya diberikan motor yang belum seharusnya, mending dititipkan aja lewat bis sekolah kan gitu. Ada antusias warga di sini untuk Luar menggunakan di biasa, satu sisi. Artinya dari 6 bis itu masih harus ditambahkan begitu kan? Iya, masih banyak yang berdiri. Nanti ketika kita pelayanan harusnya kan bisa duduk semua. Tapi karena memang sudah overload, jadi akhirnya ya mereka tidak apa-apa sih berdiri sebentar kan seperti itu. Ya, kalau bicara tentang personel rupanya sudah ada pengupayaan dengan pembagian sesuai dengan yang dibutuhkan di sana. Lantas bagaimana dengan persoalan mendasar tentang terutama jalan yang semakin macet hari ini? Kota Kediri luar biasa. Saya bilang tadi ini memang miniaturnya Surabaya, boleh dikata metropolitan seperti itu, di mana selalu ada macet di jam-jam hampir semua jam saya pikir ya. Bagaimana Anda mengatasi? Ya istilahnya kita tetap patut syukuri lah. Dengan yang namanya macet berarti insya Allah roda ekonomi di Kota Kediri kan berarti berjalan. Memang ini satu anugerah bagi Kota Kediri yang dia menjadi kota penghubung. Nanti mau tidak mau untuk macet ini ya, ini memang istilahnya sejalan dengan kota itu makin besar, pasti juga akan macet. Karena untuk penambahan ruas jalan sendiri kan tidak ada. Yang bisa kita maksimalkan, kita optimalkan, mungkin kita rekayasa lalu lintas. Ketika kita anggap di sini macetnya sudah keterlaluan, ya nanti kita akan rekayasa seperti apa toh enaknya. Mungkin ini dibuat 1 jalur, 2 jalur, atau nanti seperti apa. Makanya salah satunya kita punya yang ATCS itu untuk mengatur ritmenya dari lampu traffic light. Nanti sepertinya juga boleh mengunjungi ruangan itu agar tahu bagaimana hari ini mekanisme rekayasa ya, kalau boleh dibilang begitu, dilakukan oleh Pak Kolis dan petugas. Dan tentang lahan parkir nih, secara mendasar sebetulnya bagaimana hari ini penertiban dilakukan terhadap mungkin petugasnya juga jukir di sini, dan perlu adakah penambahan? Karena kalau dilihat juga di beberapa titik
parkir liar Ya. dan lahan parkir yang kurang itu masih jadi persoalan mendasar ya Pak Kolis? Ya, yang jelas di Kota Kediri ini untuk ruas jalan parkir berlangganan itu ada 28 ruas jalan. Yang kalau total panjangnya itu kurang lebih 25 km. 25 km. Nah, kita punya jukir itu 214 orang. 214. Yang mana satu orang itu idealnya itu untuk 20 meter. Oke. Idealnya dia bisa mengawasi parkir itu 20 meter. Oh, per satu orang Nah, 20 ini kalau meter. kita anggap aja 20 meter, 25 bagi 20 meter, harusnya ada 1000. 1000 tukang parkir resmi dari kami. Tapi memang ya semuanya kembali ke anggaran ya. Dalam artian kita berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi juga tetap efisiensi. Jadi sementara kita masih 214, kita maksimalkan ini, dan kita juga seringkali mengadakan monitoring, kemudian juga pembinaan kepada jukir-jukir itu yang liar utamanya. Kami minta tidak boleh untuk mengadakan pungutan, dan mungkin nanti ke depannya akan kami rangkul dalam artian kerjasama, mereka akan menjadi sukarelawan kami, yang nanti mereka akan membantu untuk menatakan parkir, namun tetap tidak boleh memungut untuk warga Kota Kediri, tapi kami persilahkan untuk memungut yang platnya luar Kota Kediri, tapi nanti ada perjanjian tersendiri dengan kami. Begitu ya. Ya. Baik, rupanya solusi sudah disiapkan di Siap, sini dan ya. tentunya kita juga ingin lebih tahu bagaimana sistem kerja dari Dinas Perhubungan yang hari ini alhamdulillah pemirsa nih Pak Kolis bersedia untuk menunjukkan pada kita semua. Kita akan lihat bagaimana nanti di lapangan. Monggo bisa. Saya mohon waktunya nih Pak Ya. Kolis ya. Sebelumnya terima kasih sekali. Baik. Jadi kita menuju ke ruangan apa tadi penyebutannya? ATCS, Pak. Apa itu kepanjangannya? ATCS. Area Traffic Control System. Oh begitu, Ya. area traffic control. Ya. Di situ kita akan diperlihatkan apa nih Pak? Monggo. Kita akan diperlihatkan istilahnya CCTV yang melihat persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Kediri. Baik, wah ini seru Banyak nih ya ya. bagian ini. Kita lepas dulu, kakinya harus dilepas seperti ini ya. Berasa masuk gedung bioskop begitu ya. Dinginnya upayakan, kerasa banget ya. di sini. Memang Dan kita memang- bikin nyaman, Ya. kemudian juga harus informatif Ya, nih. ya. Ini Di ada setnya teman-teman seperti saya. itu. Oh ya, Nah, ini selamat personel pagi kami semua. ini. Ya. Ini. Boleh kenal personil ini satu-satu. Ini yang standby atau petugas piketnya saja ini? Ini standby dan piket. Jadi untuk ATCS ini, untuk piketnya sampai dari pagi, mulai pagi sampai jam 10 malam. Oh begitu. Ya, Waduh. itu setiap shiftnya itu 2 orang. Dibagi Untuk 2 hari. Setelah jam 10? Pas itu kita ini tetap on, cuman Ya. kita tuh sudah tidak standby. Nanti ketika mungkin ada satu kejadian, kita siap untuk meluncur lagi ke sini untuk ngatur lalu lintasnya. Ada backup di Ya. sini yang bisa di-play begitu ya. Baik, Betul, ya. saya boleh dikenalkan. Aduh, jadi seperti ini ya ruangannya ya. Kita selama ini cuma lihatnya dari info sepintas saja. Senang sekali bisa ditunjukkan langsung situasi, ada banyak layar begitu seperti menonton bioskop, nobar nih ceritanya petugasnya ya. Jadi apa saja yang bisa kita dapatkan informasi dari ruangan ini? Ya, dari ruangan ini persimpangan yang sudah kita backup untuk CCTV-nya. Ya. Itu ada 20 titik di seluruh Kota Kediri. Ya. Nanti kita masih ada kekurangan mungkin sekitar 23 lagi titik yang belum tercover untuk Baru ATCS. separuh berarti ya? Ya, dan dulu memang kita sempat punya ATCS ini bantuan dari Kemenhub awalnya. Oke. Kemudian kita sharing dengan Kemenhub, akhirnya dari Kota Kediri, ini yang Kota Kediri, Oh begitu. yang ini kita sudah punya juga ada di 6 titik ya. Bedanya apa yang dari Kemenhub dan juga yang dari Kota Kediri ini? Sebenarnya sama saja karena kan mereka ini diawali istilahnya ini sebagai apa ya dulu perangsang lah kalau kota itu ketika ayo kalau saya bantu nanti kalian nanti terus Ada meneruskan. pengupayaan Ya, sendiri. Berarti akhirnya dari diteruskan. APBD ya di Yang sini. ini APBD. Baik. Nah, fungsi dari ATCS sendiri yang jelas pastilah untuk pengaturan lalu lintas, Mbak Yuni. Baik. Nanti dari sini kan kita akan kelihatan mana volume kendaraan yang terlalu panjang itu nanti hijaunya bisa kita lebih perpanjang. Oke.
Itu secara trafficnya. Kemudian yang kedua, itu juga kita bisa melihat mungkin kejadian-kejadian. Kita tidak mengharapkan ada kecelakaan, tapi ketika ada kecelakaan, siapa tahu termonitor di sini itu bisa sebagai bukti awal kaitannya dengan kejadian seperti itu. Ini bisa diakses secara luas oleh masyarakat begitu atau memang Bisa. Oh, boleh, Ini kita ada aplikasinya ya Mas ya. Ya. Itu namanya apa? Lupa saya. Tracker. Tracker. Nanti masyarakat bisa lihat nanti ketika mereka kelihatannya di perempatan ini terlalu padat, mereka bisa cari jalur alternatif lain. tracker begitu Ya, ya, namanya tracker. aplikasinya Tracker. Oke. Cuman mereka hanya bisa melihat, tidak bisa untuk merekam. Oke, jadi CCTV berjalannya Ya, gitu ya. berjalan. Oke, di sini saya boleh lebih khusus dijelaskan ya. Oke, jadi Mau sini lihat 9 yang ya, mana? ada 9 persimpangan Ya. yang tercover begitu. Semua baptis saja yang mungkin Baik. dekat dengan Studio Doi TV ya. Bisa Semua lihat baptis. Studio Doi ini. Ini yang atas nih kalau nggak salah. Bukan ya. Saya kok jadi lupa yang mana ya ini. Simpang Baptis. Oh, yang terdekat Tosare. Oh, ini ambilnya Ini yang berarti selatannya. selatan. Sangat jelas sekali. Yang Ini di sana ke arah alun-alun. Iya, betul barat ya. Di sana sebelah barat. Dari utara Doi TV ada sebelah sana kalau nggak salah. Ya, nah ini Nah, bisa itu kita dia. Oh, pindah-pindah. bisa ya di Iya. move ya, digerakkan ya. Pengendalinya dari Ada sini. dari sini. Baik. Jadi selain monitor traffic di sini juga bisa ini jadi satu tidak dengan tilang elektronik punyanya Oh, Polres. beda. Beda ya. Alatnya berbeda. Oke, baik. Insya Allah nanti Jadi Kota bukan- Kediri akan punya etle. Kemarin informasi dari teman-teman Satlantas, Ya. itu Kota Kediri dapat 1 titik. Nanti tempatnya ada di depan Sri Ratu. Oh, begitu belum Nah, ya. biar- Sepertinya kemarin sudah terpasang ya. Kalau Belum saya kayaknya belum ya. monitor. Oh, tiangnya Tiangnya saja, Mas, baru ya. tiang aja ya. Udah gembira kita ya. Mau gembira seperti apa kan Nanti lebih. malah jadi kan nanti malah. Kalau saya gembira karena saya pantau. sudah lengkap. Tapi malah masyarakat yang ini kewaspadaannya perlu ditambah surat-surat terutama Iya, ya. Mereka harus benar-benar tertib lalu Tertib lintas. lalu lintas itu catatannya di sana. Baik. Jadi seperti ini pemirsa gambarannya Anda bisa lihat ternyata di beberapa ruas jalan sudah tercover. Jadi jangan sampai Anda melakukan pelanggaran, terutama untuk beberapa titik nggak pakai helm ya di sana. Aduh, udah kelihatan ya berarti kalau dia melanggar ya. Ada Yang merah pengumuman, yang melakukan pengumuman, saya lihat Juga di dari beberapa sini. deh. Seperti Ya. apa itu? Kan suara tertentu. perempuan Ada biasanya suaranya. ya. Ya, ini kita pakai suara mic ini. Oh iya, baik. Saya pernah dengar suara perempuan begitu Pak Kolis. Iya. Jangan, saya boleh nyoba. Jangan buat coba-coba ya. Emang mainan. Boleh kalau mau iya. nyapa dalam Oh, Mariana gitu. bisa ya. Bisa ya. Bisa. Untuk kebutuhan apa sapaan itu dilakukan atau biasanya dalam situasi apa dipergunakan apa penyebutan mikrofon ini Mas? Voice-nya ya, digunakan voice itu. Yang jelas untuk memperingatkan dari pengguna jalan ketika mereka Dalam mungkin- kondisi darurat ya berarti ya Ya. dipakainya. ataupun istilahnya kita ingin sosialisasi seperti mereka terlalu masuk ke zebra cross. Kalau dulu sih pasti ada ini ya, seperti musik yang diputar, kemudian ada ucapan greeting begitu Ya, di sana. ya. Nah, Kalau itu pakai sistem kalau yang Ya. greeting itu bukan dari sini. sekarang sudah tidak. Itu sebenarnya kita juga pakai cuma di jam-jam tertentu karena ada warga yang juga merasa kalau yang utamanya di sebelahnya lampu itu merasa kalau terlalu sering Kenceng ya, dinyalakan mengganggu. mereka Oh begitu, pernah ada komplain masuk Ada, begitu. ada Waduh, komplain. berarti Cuma ada kalau malam atensi itu di disuruh sana. kurangi kalau bisa nggak usah dinyalakan. Bikin gitu. kaget Iya. aja ya. Padahal Iya. suaranya yang mbak-mbak itu aja Iya. gitu. Mungkin dengan mas-mas sudah beda variasinya. Baik-baik. Jadi tidak ada beda yang bisa kita lihat di monitor ini juga sama dengan yang ya. ada di sana. Baik. Dalam kondisi tertentu, mungkin momen-momen tertentu ya, tentunya sudah ada pemetaan di sini. Di satu sisi mapping bagaimana untuk bisa mengatasi traffic yang macet misalnya Ya. begitu. Seperti apa pengupayaannya? Nah, jelas kita pasti akan fokuskan di beberapa titik simpang yang sekiranya itu menurut data kita itu sering ada kemacetan. Selama ini data yang masuk di mana saja biasanya? Yang sering itu ya di alun-alun, Baik. kemudian di simpang mana Baptis itu termasuk, kemudian di sini Muning itu yang sering seperti macet-macetnya, kayak itu entah Nataru, entah itu Lebaran. Baik. Nah itu yang kita fokuskan, istilahnya yang kita nyalakan di sini itu kita perlihatkan yang paling sering. Nah dari sini nanti kita akan kelihatan seperti apa kemacetannya. Nah ini kita akan atur
Oh terlalu ke sana berarti hijaunya kita agak lamakan. Berarti kendali untuk bisa mengatur itu juga sepenuhnya kondisional pada saat ada kejadian begitu ya. Semuanya bisa kita kendalikan dari sini. Baik. Ya. Yang paling sering memang alun-alun ya, terutama di hari-hari tertentu yang mungkin pada saat wisuda atau apa ya. Bagaimana? Rupanya itu juga jadi PR khusus. Biasanya Anda dengan tim bagaimana untuk mengatasi situasi semacam itu, Pak Kolis? Yang jelas kita juga koordinasi dengan teman-teman Satlantas dan juga dari kita sendiri dari bagian pengendalian operasional yang ada di lapangan. Mereka yang langsung tahu di lapangan. Baik. Kemudian mereka nanti akan koordinasi dengan teman-teman di sini. Selanjutnya kita secara online nanti seperti apa. Kemudian dari sinilah nanti keputusan untuk ini hijaunya berapa lama, merahnya seperti apa. Itu nanti teman-teman dari analisa teman-teman nanti akan dibantu. Seringkali masih ada pelanggaran. Apakah ini juga menjadi bahan evaluasi di sub untuk misalnya melakukan monitoring, kemudian juga melaporkan pada memang dalam penindakan dalam hal ini kan pasti kepolisian ya, Satlantas ya, bagaimana? Sama, ketika contoh aja ya, yang paling sering itu adalah bis. Bis itu terkadang itu dari pertigaan Jedes itu, harusnya belok kanan dulu ya. Kadang-kadang mereka ada yang langsung lurus. Nah, begitu kita ketahuan dari sini, kita langsung kontak teman Satlantas yang ada mungkin kalau mereka ada standby di alun-alun, nanti langsung bisa kita tindak, kita tilang. Kalaupun tidak, biasanya ya kita cegah di terminal ini. Nanti kalau ketika mereka belok kiri ke arah kita, kemudian itu di sini tidak boleh berangkat dulu sebelum Pak polisinya datang. Gitu. Sekaligus mengatur sirkulasinya. Seperti itu akhirnya sopir-sopir itu kapok ya. Oh ternyata ada pantauan. Ada pantauan, harus hati-hati ya di sini ya. Tapi tetap aja tuh kayaknya. Baik, kalau kita bicara tentang persiapan dari Nataru, Natal, kemudian Tahun Baru begitu. Tentu ini bulan-bulan sibuknya di sub sebetulnya karena harus ada terkonsentrasi di sana petugas yang memang membantu lantas di satu sisi tapi juga memfungsikan agar mengurai banyak kemacetan. Bicara tentang prediksi dulu, titik-titik macet dan bagaimana nanti strategi dari di sub sendiri, Pak Kolis. Yang jelas kalau titik-titik kita pasti sudah tahu ya, kayak tadi yang saya sampaikan di alun-alun seperti itu. Kemudian strateginya kita dari awal-awal itu sudah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari titik-titik itu di saat-saat tertentu. Dan alhamdulillah dari koordinasi yang selama ini sudah terjalin dari Satlantas, kemudian juga dibantu teman-teman yang lainnya, ada Linmas, ada dari Kodim, itu kan membuat beberapa posko-posko. Nah itu juga sangat membantu sekali ketika ada kemacetan atau kerawanan tertentu ketika Nataru itu. Sudah ada prediksi begitu? Sudah, ini nanti kita insya Allah akan ada rapat teknis di provinsi. Itu memang biasanya ada itu 2 kali sebelum pelaksanaan. Nanti ada pemetaan dari awal seperti apa nanti kira-kira provinsi ini memetakan di masing-masing kota. Kemudian nanti kita juga ditanya di kota tersebut ada acara apa saja. Itu mungkin yang itu bisa menimbulkan kemacetan. Mungkin dari evaluasi tahun sebelumnya, Pak Kolis, seperti apa Anda melihat nanti di tahun ini? Alhamdulillah sebenarnya kalau dari tahun ke tahun baru itu kan ya seperti itu ya. Ada euforia pasti, betul. Tapi insya Allah masih terkendali kalau di Kota Kediri. Yang jelas tapi harapan kami kepada masyarakat tetap berhati-hati. Karena yang namanya malam, kadang-kadang kalau anak-anak muda itu ya gitu. Tapi insya Allah ini teman-teman Satlantas kami terus kayak patroli seperti itu. Ketika ada massa yang terlalu banyak yang mungkin anak-anak muda bergerombol naik motor itu kita pecah. Ya, seperti itu untuk jangan sampai ada konsentrasi satu titik itu ya. Baik. Nah, seperti sekarang ada kemacetan di titik bandar ya ini kalau tidak salah. Ini di mana ini? Bandar. Dari arah timur. Biasanya kalau ingin menginformasikan agar tidak ada penumpukan, tidak ada konsentrasi yang terlalu padat begitu, bagaimana? Boleh nggak Anda menyampaikan langsung di sini agar pemirsa juga tahu ya? Atau ini deh semampir ya sepertinya. Monggo silakan. Selamat pagi para pengguna jalan di Simpang 4 Semampir. Kami himbau untuk berhati-hati, tetap lengkapi surat-surat kendaraan dan juga alat pengaman bagi mobil berupa sabuk pengaman dan juga bagi motor helm yang berstandar. Terima kasih.
tetap hati-hati di jalan. Jadi momentum mengingatkan seperti itu Ya. tetap dibutuhkan ya rupanya, agar masyarakat tidak abai. Seringkali kan itu sudah diingatkan tapi masih abai itu. Yang salahnya di mana itu, Mas Kalis? Salahnya orangnya. Orangnya tetap Ya, subjek ya. orang, oknum itu ya, oknum. Baik. Kita mungkin bisa geser ke tempat lain, Oke. di mana memang di sini ada beberapa fungsi yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan, pemirsa. Ya, monggo. Silakan Mbak Yuni. Baik, kalau Kalau ini ruangan Ini ke ruang sekretariat dari Hmm. Dinas Perhubungan. Selamat pagi semua. Ya. Aduh, mohon maaf mengganggu ya, ibu-ibu. Ini Aduh. teman-teman sekretariat ini jumlahnya ada 20 personil. 20 personil. Ya. Difungsikan apa kalau Ya. sekretariat di Kalau sini? sekretariat ini insya Allah ini membantu kaitannya terkait dengan administrasi, Lebih ke kemudian perencanaan, lebih ke urusan rumah tangga berarti ya. keuangan, baik, ya. baik. Ya, seperti ini kantor kami. Kelihatan dari tumpukannya ini berarti pasti. File-file penting yang Iya. memang harus Iya. disimpan begitu ya. Iya. Tapi kan semua sudah ini simpan file begitu. Ternyata masih ada Kalau- paper ya. Ya, kalau apa? Sebelah Sama ini untuk teman-temannya hanya pembedaan ruang saja. baik, baik. Ya. Oke. Full tim juga ya di Ya. sini. Dan semua harus membantu bagaimana tugas dari Tuh. Pak Kolis untuk Ya. mengendalikan. Dari di sub sendiri kita ini kalau gedung memang terpisah. Baik. Nanti yang di depan, istilahnya di depan terminal ini, istilahnya gedung tadi, ruangan saya, kemudian ATCS dan sekretariat. Baik. Untuk yang bidang-bidang lain ada di sebelah. Boleh kita sambil Monggo, melihat kita bisa- nanti. kita jalan-jalan Baik, di terima sana, kasih. gitu. Baik, kalau terminal, kita sebutnya kan terminal Tamanan di sini ya. Tapi ini bukan milik pemerintah kota ya. Ya, Bagaimana bisa dijelaskan? ini karena sesuai peraturan dari perhubungan, untuk terminal yang tipenya A itu adalah untuk pengelolaannya haknya itu ada di Kemenhub. Langsung pusat ya? Ya, pusat. Untuk yang terminal tipe B itu ada di provinsi Baik. dan daerah itu dapat yang tipe C, Mbak Oh Yuni. gitu. Kita Kalau tidak Kota ada Kediri ini tipe. punya, cuman nggak terlalu bisa bergerak itu di Temporejo. Oh Karena ya, dulu tuh sepertinya ya, mati tempat suri mikrolet ya. itu Iya, dulu. mikrolet. Iya, Sekarang kan tidak sekarang ada nggak ya. ada. Oh, jadi kalau di daerah yang tipe C itu difungsikan untuk kendaraan yang memang di Ya, di dalam area kota. lokal kota Ya, saja. itu kewenangannya Provinsi ada di kita situ. tidak ada yang tipe B. Nggak ada di sini. Oke, Ya. berarti langsung tipe A punyanya Kemenhub di sini masih beroperasi. Masih. Baik, Masih tapi ramai, sangat ya. terbatas ya sepertinya. Ya, tidak terlalu ramai banget. Iya, iya. Oh, ini bis kebanggaannya Kota Kediri nih ya, Satria, angkutan umum Satria perkotaan. Mapan. Tria Mapan, betul. Kita punya 6 Mbak Yuni. 6 untuk unit bis ya tadi ini. sudah disebutkan. Ya, ini untuk supportnya terutama kalau pagi mulai setengah 6 sampai jam 7 kita support untuk mengantar anak-anak sekolah. Gitu. Kemudian setelah jam 7 itu mulai jam 8 Ya. itu kita keliling kota-kota. Oh. Itu nanti kurang setengah jam sekali nanti akan beriringan. Oh, begitu. Jadi pengfungsiannya kurang lebih berapa titik yang diantar jemput semua kota sekolah Sekolah di semuanya Kota kita Kediri semua jangkau, diambil insya ya? Allah kita kejangkau. Ada data masuk berapa pengguna begitu? Oh, Kan lebih, free ya mereka ya? Mereka karena ini gratis, akhirnya apa istilah tingkat okupansinya ini banyak sekali. Banyak sekali minat 150% ya. lah. Aduh, jadi animo untuk naik, Tinggi memfungsikan sekali, ini ya. tinggi, berarti perlu ada PR untuk menambah unit lagi nih. Insya Allah doakan Amin, aja. amin, amin. Karena memang fungsinya adalah untuk pelajar terutama ya. Tidak sepadat dulu ya Pak ya. Kita sekarang ada di area belakang
belakang gitu ada 2 gedung. Seperti ini gedung baru ya? Ya. Milik siapa dan difungsikan untuk apa nih Bapak? Ya, ini memang gedung baru, ini milik dari Kemenhub Oke. yang pengelolanya terminal ini. Hmm. Nah, ini saat ini difungsikan yang pertama untuk kantor mereka. Oh begitu. Dan juga nanti ke depannya akan tempat tiketingnya penumpang. Baik. Nanti insya Allah nanti mungkin ada upaya dari teman-teman Kemenhub ini untuk bagaimana Kita terminal boleh sambil ini jalan. bisa makin ramai lagi. Nah, nanti bisa diarahkan ke sini untuk tiketingnya. Seperti Tiketing itu di sini, informasinya. kemudian nanti tempat transitnya juga di sini, penumpangnya ada diturunkan di sini gitu. Saya pikir masih punyanya di Subkota, ternyata sudah Kemenhub ya. Ya. Oke. Tapi itu dulu awalnya kan memang punya kita kalau lahannya ini. Tapi memang kewajiban dari undang-undang harus kita serahkan, ya kita serahkan. Baik. Kita saat ini ada di tempat pengujian kendaraan bermotor atau TKB atau kita sebutnya ujikir begitu ya. Yang diuji, oke. Yang diuji apa dan bagaimana? Boleh dijelaskan? Yang jelas yang diuji adalah untuk kendaraan penumpang umum, kemudian juga angkutan. Yang ini untuk menguji kelayakan dari kendaraan tersebut dari semua sisi, Mbak. Ya. Jadi mungkin dari pernya, mungkin dari remnya, kemudian juga mungkin dari balancingnya roda. Periodisasinya? 6 bulan sekali. Baik. 6 bulan sekali. Dan ini memang harus diterbitkan surat itu sebagai rekomendasi kelayakan jalan. Ya, betul. Yang pasti akan diperiksa juga dalam setiap momen. Di jalan-jalan oleh Pak Polisi. pasti ada Begitu. juga. Baik. Karena untuk menjamin keselamatan. Oke. Makanya di sini ada bis. Ya, kendaraan. Dan juga Banyak sekali ini mereka antri berkasus atau bagaimana nih? memang antri masuk di tempat ujiannya. Ada kuota khusus yang diuji biasanya per hari berapa? Tidak begitu? ada. Bagaimana? Udah los saja, kita istilahnya mau berapapun boleh Hmm. masuk. Biasanya memang kalau maksimal loket kita layani sampai jam 10. Oke. Hanya itu aja. Kalau pembatasan enggak, tapi sampai jam 10 biar nanti mereka tidak terlalu lama untuk menunggu. Saya mungkin mewakili suara hati masyarakat. Kenapa ujikir 6 bulan sekali itu seringkali yang kita lihat di jalan justru spesifikasi kendaraannya sebetulnya ini beneran diujikir apa enggak sih? Bagaimana Anda menjawabnya? Nah, itulah itu kekurangannya dari warga kita. Mereka itu kurang sadar. Padahal ini kan kalau ada bahaya itu kan tidak hanya sekedar untuk mereka sendiri, tapi kan terkadang juga penumpangnya. Nah, ini yang mungkin perlu kita tunjukkan kepada warga kita agar mereka itu secara sadar untuk mengujikan ini untuk kebaikan bersama. Oke, dan seringkali dengan fenomena yang ada, bagaimana Anda menjawabnya? Apakah di satu sisi ujikir, mohon maaf nih, tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP-nya atau masyarakat yang masih diberi kelonggaran untuk misalkan ada spesifikasi yang tidak memenuhi tapi masih ada fleksibilitas di sana? Kita sudah punya standarnya, Mbak Yuni. Jadi kalau standarnya seperti ini ya harus seperti ini. Mungkin bisa dicek ketika nanti dikatakan ada kejadian kecelakaan. Ya. Pasti kalau ditanya ujikirnya, mereka pasti lagi blok. Insya Allah kalau mereka ini tertib untuk ujikir, insya Allah dalam waktu 6 bulan itu terjaga untuk kelayakan. Pengupayaannya ketika hari ini masih marak kasus mereka yang tidak melakukan ujikir, seperti apa? Ya mungkin kita sekali-kali itu mengadakan operasi di jalan untuk mengetahui tingkat kepatutan mereka. Dan kita juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tadi seperti kir ini sudah tidak berbiaya, ini gratis. Baik. Ini kita harapkan ini bisa mendorong para pelaku usaha itu untuk bisa memikirkan kendaraan. Ruangan khusus ini sepertinya ya Pak Kolis, apa ini? Ini untuk ujikirnya kendaraan-kendaraan tadi. Ya. Ini khusus, jadi memang di sini sudah diatur ini nanti ada alat-alatnya untuk mengecek rem, ngecek balancingnya roda, kemudian juga ketahanan dari per-pernya. Baik. Ini kita ketemu Pak Antri Budi. seperti ini. Nah, Selamat ini pagi Pak. Bapak Kepala Saya PT Yuni kita dari ini. Daud TV Siap. Baik. Parkir. Oh ya, oh ya. Selamat datang di gedung pengujian Baik. PKP Kota Terima Kediri. kasih, keren. Antri ya Pak ya? Alhamdulillah. Dalam antri. sehari ada berapa nih? Rata-rata per hari kendaraan yang ujikir antara 40 sampai 50 itu kalau kondisi normal, Ya. sedangkan kalau kondisi
habis liburan, terutama liburan panjang, liburan Sabtu Minggu itu ada peningkatan. Cuma peningkatannya kadang masih bisa dikondisikan, kadang memang ada kelebihan kelonjakan gitu. Kalau hari-hari ini kan akhir tahun ya, begitu. Siap. Bagaimana? Kalau akhir tahun sebenarnya tidak terlalu signifikan berpengaruh, Bu. Yang berpengaruh justru masa sebelum libur dan sesudah libur itu ada perubahan jumlah kendaraan yang ujikir. Baik. Ya. Mancarli ya Pak ya, lebih ke apa yang rata-rata bermasalah itu kendaraan? Sebenarnya permasalahan tiap kendaraan hampir sama. Lebih dipengaruhi oleh faktor usia kendaraan. Kalau misalnya kendaraan yang masih baru-baru seperti ini, jarang sekali ada kendala. Baik itu dari lampu-lampu, dari sistem remnya, atau dari bagian bawah kendaraannya, itu jarang sekali ada kendala. Paling kalau memang kendaraan itu mobilitasnya tinggi, kita lebih menguji ke ban sama remnya, itu yang lebih Ada sering atensi khusus berarti untuk kendaraan yang tahunnya memang sudah afkir begitu ya, udah Iya. lama gitu ya. Itu sebenarnya lebih baik itu ada pembatasan usia kendaraan, namun kebijakan pemerintah kan nggak ada pembatasan umur kendaraan. Ya. Cuma yang penting Berarti kondisi dari disub teknisnya, sendiri, pas uji iya. ukirnya ini harus ada Filternya, atensi, ya. nggih, gitu Pak Kulis, nggih. Baik, Filternya dari pengujian itu kondisinya selama masih layak umur berapapun. Ada kendaraan paling lama itu kelahiran tahun 70-an itu ada. Dan dia selama masih layak itu masih kami izinkan beroperasi, masih berikan surat kelayakan, nggih, Pak Kulis. Apalagi hari ini ada komunitas khusus yang kendaraan lama-lama Nah, tuh itu. biasanya bagaimana? Ada kan kerjasama di Sumber dengan mereka ini kan gratis ya? Ya. Ada himbauan khusus begitu biasanya Pak? Ya, tapi kan ini kan hanya untuk angkutan. Kalau mereka yang Angkutan, ya, istilahnya betul. tadi Kendaraan mobil lama pribadi nggak harus ada ke tuh, sini. Ya. sisanya di sana ya, Ya. baik-baik. Ya Pak, Oke. tapi kooperatif ya, misalkan ada temuan nih, mereka Ya. harus ganti, mereka harus merubah Memperbaiki, begitu, ya. memperbaiki, bagaimana tuh biasanya teguran langsung? Selama kerusakan pada sistem kendaraan tersebut tidak terlampau parah, itu masih kami berikan toleransi untuk diperbaiki di rumah. Masalahnya kondisi ekonomi sendiri juga berpengaruh. Kalau kita terlalu saklek, nggih, Pak Kulis, itu nanti masyarakat sendiri yang juga terkena imbasnya, masyarakat sendiri yang juga merasakan dampaknya. Jadi kebijakan tetap kami mengutamakan pembinaan pada pemilik kendaraan itu. Jadi nanti kalau sebatas ada lampu satu yang rusak, kami berikan sosialisasi ke pengemudinya bahwa ini yang perlu dibenahi seperti ini. Nanti kalau enggak dibenahi resikonya seperti ini dan dampak-dampaknya apa aja, itu selama bisa diperbaiki di rumah itu nanti waktunya juga lama, juga bisa lebih fleksibel. Pembenahannya enggak terlalu buru-buru Pak Kolis, nanti Baik, asal kami izinkan pas dibenahi di siap rumah. jalan udah benar-benar diperbaiki Siap. tuh. Kan boleh melihat ke dalam boleh. Pak, Oh, bagaimana silakan. ada apa saja prosesnya di sana. Terima kasih. Yang seperti dilihat di luar, Ya. pemeriksaan identitas kendaraan. Jadi stop map berkas-berkas kendaraan itu. Jadi itu tengah nomornya, dilakukan. nomornya kami cocokkan. Jangan sampai keliru platnya temannya satu jenis gini ya, Iya, ini platnya kan mirip-mirip bisa ya tertukar. kendaraannya. Oke. Iya. Ternyata yang sebelahnya bagus, yang sebelahnya rusak, Hmm. yang dibenahi kendaraan yang keliru. Nah, itu dia. Itu kami filter dari depan sini, Depannya identitas udah. kendaraannya. Baik. Oke, di sini nanti juga biasanya dicek kondisi lampu-lampunya, fungsi lampu-lampunya, apakah lampu itu berfungsi atau ada kerusakan. Misalnya lampunya ada yang mati, lampunya ada yang berfungsinya kurang baik, redup gitu. Itu nanti kami filter di depan sini sama di dalam sini. Baik, kita melihat Oke. ke dalam yuk Siap. pemirsa. Oke, Kita baik. masuk dulu aja, Makasih. itu biar masuk. Orangnya. Personelnya Dicek kurang ya. lampu-lampunya, Di sini nanti kami Ya. cek lampu-lampunya, juga dicek tentang asapnya. Baik. Nanti biasanya Pak Nur Hadi ini yang bagian cek lampu-lampu. Maju! Jadi mulai masuk, yang pertama dicek. Di situ ada alat pantaunya juga ya. Kayak UGD-nya tuh di sini ya, Iya, Pak ya UGD-nya. diperiksa semuanya. Diperiksa, medical check up-nya tuh di Medical sini. check-up-nya di sini. Baik, jadi mulai dari bagaimana lampu-lampu, kemudian juga jangan salah, ini sepertinya juga milik salah satu perusahaan terbesar nih. Iya. Tertib mereka ya artinya. Harus 6 bulan sekali. Oke. Kita bisa Cek lampu-lampu. cek lampu-lampu tengah dilakukan. Oke. Kamu dekat, kamu jauh, Den. Titik kanan. Ini. Empat kaca. Atas, B.
Untung nggak latah kita ya. Ini dulunya berbayar ya, Pak? Ya, dulu bayar. Sekarang gratis. Sekarang gratis. Sejak kapan gratis? Tahun ini kalau nggak salah, tahun ini mulai gratis. Bulan Januari. Kenapa berbayar dan kenapa sekarang digratiskan? Ya itu mungkin karena yang kalau awalnya dulu ya istilahnya Balik kita pengen- modalnya dulu lah untuk alatnya ya. Kalau yang sekarang ya itu tadi karena mungkin ada keengganan warga ketika mereka harus bayar. Oh, iya. Kemudian kita sendiri juga Coba tahu kalau tadi sampaikan, gratis gimana ya? kalau gratis soalnya kita bantu karena ini kan untuk keselamatan juga. Ada nggak penambahan volume ketika ini udah digratiskan kayak gitu, Pak? Tetap sama. Kalau Gitu? menurut kami Nggak tetap ada sama. perubahan Nggak, berarti ya? Mereka masih Berarti ini soal kesadaran Iya, ya? kesadaran. Pasti aja sekarang udah dirumahkan semua. Mari Mbak Yuni kita masuk. Nah, Ini ruangan ini untuk- ruangan untuk pelayanan care. Ini. Oh, Ini pantaunya paling ya, senior kita. Bapak. Ini, Saya Pak. Yuni, Bapak. Ini di pelayanan Ujikir ini kita ada kurang lebih 20 personil. Masih kurang tuh ya, masih kurang. 9 orang yang punya sertifikat penguji gitu ya Pak Yuni ya. 9 orang yang punya sertifikat penguji. Oh, menguji itu juga butuh sertifikat khusus Oh ya? iya, pasti. Baik. Karena mereka kan setiap tahun nanti akan diupdate, ada pelatihannya setiap tahun nanti seperti apa untuk bisa memastikan Tahu untuk masing-masing pasnya poinnya. ya. Jadi di dalam ada loket-loketnya juga ya, Pak ya? loket pendaftaran. Boleh dijelaskan, Pak? Monggo Pak ini silakan. Ini untuk loket pendaftaran yang Oke. dari luar itu, Mbak. Ya, Ini. nanti kita lihat dari Nah, luar. Ini teman-teman kita, personil kita ini yang Iya. nanti akan menerima Melakukan pelayanan pendaftaran, ya. Dari di sini kemudian data akan di-entry di sini. Ya, baik. Kemudian akan dikirim ke ruang di sebelah. Baik. Itu ruang untuk pengolahan data baik dari hasil apa untuk pengujiannya. Ya, Kemudian nanti ketika selesai pengambilannya nanti juga di sini ya. sudah satu hari selesai. Satu hari Satu hari selesai. Satu hari selesai. Baik. Insya Allah paling lama jam 2 Pak Budi ya. Jadi kami sampaikan kalau memang kondisi kendaraannya normal, fit dan tidak ada kekurangan perlengkapan administrasi dari PT Pengujian memberikan deadline antara 30 sampai 60 kendaraan sudah keluar. Jadi kami juga 30 mempercepat Sehari pelayanan. 30-60 itu ya? Enggak, antara 30 menit 60 Oh, menit. waktunya ya, Iya, durasi pengolahannya. Siap. Baik. Tinggi. Per hari sampai berapa, Pak? Tadi berapa unit kendaraan? 40-50 biasa. 40-50 ya. Sampai jam 2 siang pelayanannya. Jadi nanti kalau pemeriksaan fisiknya kami batasi pendaftaran sampai jam 12 siang. Mengingat kami nanti juga menginput data pelaporan baik dari retribusinya maupun pelaporan tentang data kendaraannya itu biar di pusat nggak trouble, kami batasi jam 12. Itu pelayanannya. Tapi misalkan dari kendaraan tersebut ada kerusakan sistem rem, sistem lampu, monggo kami beri kesempatan diperbaiki sampai jam 2 siang. Begitu. Jadi Sehari itu harus selesai juga. Kalau memang memungkinkan jam 2 siang selesai, kami lakukan pemeriksaan ulang dan diberikan surat keterangan uji. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalkan ada yang lepas ban, ada yang memperbaiki bagian bawahnya itu kami berikan surat jalan. Itu maksimalnya 2 hari kendaraan bisa kembali ke PT Pengujian tanpa dipungut pendaftaran lagi atau tanpa dipungut daftar ulang itu. Oke. Langsung nanti ketika semua sudah terklarifikasi, diterbitkanlah surat uji layak kendaraan tadi. Baik. Monggo. Oh, mau udah dipercetakan. Ada ya ruang percetakannya. Bentuknya apa tuh, Pak? Iya. Seperti Kartu. kartu ya, kartu ya.
Jadi nanti ketika kendaraan lulus uji mendapatkan 2 jenis tanda bukti lulus uji, yang lembaran besar namanya sertifikat uji, sertifikat lulus uji, sedangkan yang kecil ini kartu smart card, kartu pintar. Seperti ini. Jadi ada pada alat-alat tertentu pemeriksaan di jalan operasi gabungan itu, ini nanti keluar datanya Bu, ada semacam kayak kode di dalamnya ini. Oke, yang isinya keseluruhannya adalah ini Semacam ya. ini. Ada spesifikasi Oke, jenis, betul. kemudian bagaimana kelayakan jalannya, dan keterangan bahwa sudah lulus atau belumnya, begitu ya. Nanti Dan ini masa berlakunya juga disebutkan semua 6 bulan ya, 6 bulan. polis ya, baik. Standarnya 6 bulan. Alat penyerangnya semacam ini Bu. Langsung ya pada Iya. saat ini. Sudah sangat terstruktur, tersistem, Ini nanti yang diberikan ke pemilik kendaraan berupa 2 jenis. 2 jenis itu. Oke. Baik, baik. Di Kantornya gedung beda yang lagi kedua, ya. ya. Luas banget ya. Saya baru berasa Ini tof dulu dan memang awalnya tempat kir ya dulu. Ini dulu tempat kir. Iya, akhirnya iya. kita fungsikan untuk teman-teman ini. Jadi ada 3 bidang yang ada di gedung ini apa saja Pak? Ada manajemen keselamatan ini Pak Gede ini. Baik, Pak Gede. Kabitnya. Oke, Pak Gede, manajemen keselamatan. Kemudian? Kalau mau lihat ini keselamatan tempatnya. Ini teman-teman keselamatan. Oh ya, baik. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Ini teman-teman yang istilahnya ketika warga ada kegiatan, Ya. itu teman-teman yang ngepam tuh yang ada di sini. Nanti yang Kalau membantu. dulu saya biasa sebut nih polisinya di sub begitu. Polisinya di sub ya di sini. Karena pakai bajunya dan Ya. selalu naik kendaraan yang gede itu kan ya, Betul. MOG-nya, BM-nya, itu dia. Iya, iya. Oke, di sini mereka koordinasinya menyelesaikan administrasi di sini di bawah pimpinannya Pak Gede. Baik. Nah, kalau manajemen angkutan berarti tugasnya lebih ke saat pagi Tugasnya semua. inilah yang menyediakan layanan bis Satria. Satria Mapan Dan tadi ya, Elok baik. Ceria Mapan tadi. Ini teman-teman ini. Yang harus mengolah ya nanti bentar lagi biar tambah unit nih ya Bapak ya. Tadi masukan dari Mbak Yuni tadi katanya tambah aja Pak unitnya. Ya kan kurang ini. Siap aja Yang ini punya teman-teman anak ini, sekolah insya udah Allah. mulai curhat-curhat nih Pak. Iya. Sepertinya animo pengguna banyak jadi Banyak memang sekali. harus tambah unit ya Iya. Pak Kolis. Baik. Betul. Ini mereka yang di sini yang ngatur Manage di ritmenya anggota, Jam datang, jam keluar. kemudian personil drivernya itu teman-teman yang ngatur di sini. Plus mereka ini yang nanti akan merekayasa jalur-jalur angkutan di Kota Kediri. Nah ini yang mungkin Ya. sedikit repot karena akhir Ya. tahun juga ya. Yang Tentunya ngatur truk itu pengalihan harus boleh arus. lewat mana, terus kemudian mereka harus bongkar di mana, itu teman-teman di manajemen angkutan. Baik, Masih teman-teman yuk. selamat bertugas. Dan Selamat manajemen siang lalu semua. lintas. Manajemen lalu lintas. Ya. Tugasnya Pak Kolis? Tugasnya mereka ini memastikan lalu lintas di Kota Kediri itu bisa berjalan dengan lancar, nyaman dan aman. Ya, ini. Begitu. Jadi ketika mungkin utamanya itu kalau ada satu event, contohnya kemarin yang terakhir Doho Night Carnival. Ya, Nah, ya itu dia. itu untuk menata biar istilahnya Oh, beliau-beliau ya, pergerakannya yang lalu menata. lintas itu tetap jalan. Ya ini beliau-beliaunya ini yang ngatur. Dan sepertinya kita Gimana? sering sekali untuk acara seremonial seperti Ya. itu. Yang dilakukannya pasti di ruas jalur utama begitu. Ya. Maka di sub di sini tentu butuh pola lebih untuk melakukan pengaturan. Bagaimana pengupayaannya Pak Kolis? Yang jelas pastilah satu acara itu macet ya. Karena ada yang bilang kalau semakin macet berarti acara itu semakin Meriah, sukses. betul, Sebenarnya, betul. tapi kalau bagi kami semakin pusing. Kredit ya, Makin kredit pasti. kredit. Ya. Tapi tidak ada masalah. Yang jelas kita dari awal pasti sosialisasi kita gencarkan dulu biar masyarakat itu punya istilahnya alternatif jalan. Ketika nanti ada satu event di tanggal tersebut, Ya. mereka itu sudah tahu. Kami sudah berikan alternatifnya. Ini nanti rekayasa lalu lintasnya. Nanti yang dilewati jalur-jalur ini silahkan. Oke, baik. Tapi kita harapkan malah warga itu tidak beraktivitas. Kalau bisa silahkan nonton aja. Gitu. Nikmati aja, nanti biar tidak Sudah ada yang bagian banyak mengatur. lalu lintas kan. Ya, gitu. ya, Dinikmati aja ketika Baik. acara-acara besar. Gitu. Luar biasa. Ternyata setiap bidang difungsikan sesuai dengan yang mereka harus upayakan dan ini butuh satu koordinasi tentunya. Terima kasih Pak Kolis. Ya, sama-sama, Sungguh luar biasa Yu. ini kesempatan kita untuk bisa mengunjungi Dinas Perhubungan kali ini dan kita boleh keluar Pak untuk melihat spot terakhir yang Ya. mungkin kita bisa sampaikan pada pemirsa. Oke. Ternyata luas sekali ya Ya. kantornya Dinas Perhubungan itu, Ya. Kota Kediri terutama. Dan ternyata di sini juga ada spot yang dipakai oleh
Kementerian Perhubungan di Ya. satu sisi. Jadi tidak serta-merta semua digunakan untuk Dinas Perhubungan Kota Kediri, tapi juga untuk Kemenhub Ya, di sini. betul. Baik, saya terima kasih sekali untuk waktunya, luar biasa. Sama-sama, Mbak Yuni. Di waktu terakhir, kalau ada yang boleh disampaikan untuk pemirsa, terutama titip pesan begitu sebagai closing statement, apa ini Pak Kolis? Silakan. Ya, bagi masyarakat Kota Kediri, kami harapkan kaitannya dengan tertib berlalu lintas itu lebih ditingkatkan, karena kita tahu kota tercinta kita ini makin hari tidak makin sepi, tapi makin hari itu makin ramai. Dan dengan indikasi ramai inilah Kota Kediri ini menjadi kota yang nanti bergeliat ekonominya. Dan tapi harapan kita untuk kewaspadaan berlalu lintas itu tetap harus dijaga. Karena sebaik apapun rambu-rambu marka yang kami siapkan, tapi kalau warga Kota Kediri tidak sadar dan peduli akan keamanannya masing-masing, itu nanti tidak akan istilahnya apa ya? Tidak Percuma, terwujud. ya. Ya. Oleh karena itu monggo mari kita sama-sama sadari bahwa dengan tertib berlalu lintas itu akan menjadikan aman bagi diri kita, orang lain maupun sesama lainnya. Baik, saya terima kasih untuk waktunya. Pak Kolis, selamat bertugas kembali. Sama-sama, Mbak Yuni. Kita sambung Matur suwun lain atas waktu. kunjungannya. Sama-sama. Oke, sukses Terima selalu. kasih untuk waktunya. Ya, tadi pemirsa bagaimana ngobrol bareng pejabat dari Dinas Perhubungan Kota Kediri. Kita sangat berharap agar banyak ulasan tadi bisa semakin menambah wawasan kita dan juga dorongan kita untuk semakin sadar bagaimana mencintai Kota Kediri tercinta. Tidak hanya sebagai bagian dari warga Kota Kediri, tapi juga bagaimana pengguna jalan yang baik, tertib, dan memberikan manfaat untuk masyarakat lainnya. Sampai jumpa.